Saya ngomong baik-baik kok malah dimarahin. Penerimaan peserta didik baru PPDB 2019 dengan sistem zonasi mendapat protes dan penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah. Di Surabaya, pada akhir Juni 2019, ratusan orang tua wali murid melakukan aksi penolakan atas pemberlakuan sistem zonasi sekolah. Para wali murid ini secara tegas menuntut penghapusan sistem zonasi karena dinilai malah menyingkirkan siswa berprestasi. Pemberlakuan sistem zonasi juga dinilai tidak efektif lantaran jumlah sekolah yang masih terbatas. Itu pun kita di luar kecamatan yang 700, karena di dalam kecamatan saya tidak ada sekolah, ada satu sekolah. Itu pun jaraknya lebih dari 2000 meter. Kami nggak bisa jangkau yang di luar. Kami hanya bisa jangkau yang di luar kecamatan yang 770 berapa tadi, tapi tidak punya kesempatan sama sekali. Kericuhan akibat penerapan sistem zonasi juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Ratusan wali murid mendatangi posko pengaduan penerimaan peserta didik baru yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Ini lengkungan swingnya nih, kita di sini nih, nggak suka bangun. Mereka menyampaikan kekecewaan atas sistem zonasi yang dinilai bermasalah dan merugikan. Salah satunya, peta yang ditujukan pada sistem tidak sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Ya saya mau tidak mau ya berusaha lah, macam mana kan, kan harus daerah yang terdekat, rumah yang terdekat, kok tiba-tiba tidak bisa masuk gitu. Karena daerah itu di pilihan ketiga pun tidak bisa masuk semua. Ini bagus pakai ini aja kemarin kan. Kalau dengan cara terdekat gini kok yang terdekat malah tidak bisa, gimana tuh Pak? Hari ini tuh gimana? Kerugian juga terlihat pada perhitungan jarak zonasi yang tidak memiliki ukuran pasti. Jarak pada sistem zonasi dengan jarak di lapangan sangat berbeda. Pak, sebenarnya kalau dari sekolah ke rumah Bapak lebih dekat. Berapa Pak? Berapa jaraknya Pak? Perkiraan Paling Bapak? 1 kiloan. 1 kiloan Pak. Ya? Dengan jarak dengan SMA 6 nih. Kenapa itu jadi jauh Pak? Anda tahu lah dihitungannya gimana nggak? Kita pun bingung. Hitungannya jadi berapa Pak? Jadi 2 kilo lebih. Aksi protes masyarakat menolak sistem zonasi juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Akibat penerapan sistem zonasi, tak sedikit sekolah yang kekurangan ratusan siswa. Seperti yang terjadi di SMA Negeri 1 Mojokerto ini, dari target 300 siswa, hanya 214 kursi yang terisi. Pagu kami yang online 328, kemudian final penutupan itu 214. Jadi kekurangan untuk jalur online ini 114 siswa, itu kalau jadikan kelas itu sekitar 3 kelas itu. Selain itu, berkurangnya rombongan belajar akibat minimnya siswa di SMAN 1 Kota Mojokerto juga ikut berdampak pada kesejahteraan guru. Sebab berkurangnya jumlah rombel juga mengurangi jumlah jam mengajar guru. Tentu saja kekurangan jumlah jam mengajar bagi Bapak Ibu guru karena 3 kelas berkurang. Yang kami khawatirkan adalah guru-guru yang tadinya itu sudah menerima tunjangan profesi atau sertifikasi, bisa jadi kekurangan jam dan tidak mendapatkan sertifikasi. Hal serupa juga terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejumlah sekolah harus kekurangan siswa karena minimnya siswa yang mendaftar. Bahkan sebagian sekolah berada di lokasi yang jauh dari permukiman warga. Seperti di SMA Negeri 3 Penyambungan ini, biasanya menerima 250 siswa setiap tahun ajaran baru. Namun kenyataannya, pada tahun ini jumlah pendaftar bahkan tidak mencapai 150 orang. Sebenarnya SMA pun kurang semua. SMK 1 pun SMK 3 kurang. Jadi istilahnya hampir semua sekolah kurang pendaftar. Kita pun kurang dibandingkan tahun yang lewat. Kekecewaan atas sistem zonasi tidak hanya dirasakan para wali murid, namun juga para peserta didik.
Akibat sistem zonasi, tak sedikit siswa berprestasi yang tersingkir karena tidak masuk dalam batas zonasi sekolah. Seperti yang dialami oleh Yun, siswa sekolah dasar di Pekalongan, Jawa Tengah ini membakar seluruh piagam penghargaan yang diperolehnya karena kecewa tidak diterima di sekolah favoritnya. Impiannya untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama favoritnya harus pupus akibat penerapan sistem zonasi. Inginnya ya seperti yang terjadi pada anak saya itu, kalau anak saya itu ada di dalam zonasi, ya otomatis bisa masuk di dalam jalur prestasi di zonasi itu. Kalau saya harus menyelukkan anak saya keluar zonasi saya yang notabene jauh, tentunya kan ini menambah biaya. Yun sendiri merupakan siswa berprestasi dan seringkali memenangkan sejumlah perlombaan. Sayangnya, Yun gagal masuk sekolah negeri favorit dan kini Yun harus masuk sekolah swasta. Hal inilah yang dinilai memicu aksi nekat Yun membakar piagamnya. Ya, mungkin karena setiap individu anak sendiri ya Mbak ya, memiliki manifestasi perilaku, manifestasi emosinya berbeda ya Mbak ya. Bisa marah, bisa sedih, bisa menangis berkepanjangan dan sebagainya. Akhirnya dia menimbulkan perilaku yang mungkin orang lain akan terkejut melihatnya. Ada perilaku-perilaku yang kurang diterima, unacceptable behavior gitu loh Mbak ya. Sejumlah aksi penolakan yang terjadi di sejumlah daerah seolah menggambarkan minimnya kesiapan daerah dalam menerapkan sistem zonasi. Hal ini juga dinilai akibat minimnya sosialisasi di lapangan.